Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewa Ilham Indah Damayanti, nomor absen 5 dari kelas 12 F2. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan sebuah praktikum fisika. Tapi sebelum itu, apakah teman-teman pernah melihat kapal selam? Kalian tentu tidak salah dengar. Di sini saya akan melakukan praktikum fisika yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Nah, salah satu penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan kita yang dapat dilihat yaitu pada kapal selam. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hukum Archimedes, penerapannya pada kapal selam, dan praktikum yang akan saya laksanakan, yuk simak terus video berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini dikemukakan oleh ilmuwan asal Yunani yang bernama Archimedes. Beliau diperkirakan hidup sekitar 287 sampai 212 sebelum Masehi. Hukum Archimedes ini menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya apung pada suatu benda jika dilarutkan ke dalam fluida. Nah, akibat adanya gaya apung ini, berat benda akan berkurang, sehingga akan terasa lebih ringan jika diangkat di dalam air dibandingkan ketika diangkat di darat. Bunyi hukum Archimedes yakni, apabila suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih hukum Archimedes ini pada praktikum yang saya laksanakan, dan bagaimana mekanisme dari kapal selamnya, yuk simak praktikum berikut. Pertama, siapkan 3 buah gelas. Kedua, masukkan air sebanyak 150 ml pada masing-masing gelas. Ketiga, masukkan telur pada gelas pertama, lalu amati yang terjadi. Keempat, masukkan 1 sendok teh garam ke dalam gelas kedua, aduk, masukkan telur, lalu amati yang terjadi. Kelima, masukkan 2 sendok teh garam ke dalam gelas ketiga, aduk, masukkan telur, lalu amati yang terjadi. Saat garam dimasukkan ke dalam air, yang terjadi adalah garam larut di dalam air. Proses ini dinamakan dengan proses pelarutan. Nah, garam yang terlarut ini akan berubah menjadi ion positif dan ion negatif. Ion positif pada garam berupa natrium Na+, sementara ion negatifnya berupa klorida Cl-. Ion-ion inilah yang akan mempengaruhi massa jenis air, sehingga massa jenis air pun menjadi bertambah dan mempengaruhi keadaan telur yang ada di dalam air. Hubungan antara kapal selam dengan praktikum yang saya laksanakan ini dapat menjelaskan bahwa massa jenis air dan massa jenis benda memiliki pengaruh terhadap kondisi benda yang ada di dalam air, seperti tenggelam, melayang, ataupun mengapung. Kapal selam bekerja berdasarkan hukum Archimedes, yakni dengan mengatur massa jenisnya untuk mengontrol kedalaman. Saat menyelam, udara yang ada di tangki pemberat pada lambung kapal selam akan dikeluarkan dan digantikan dengan air. Nah, hal ini pula yang menyebabkan massa jenis kapal menjadi lebih besar sehingga kapal pun tenggelam. Sebaliknya, saat kapal selam ingin kembali ke permukaan, maka air yang ada di tangki pemberat ini akan dikeluarkan dan digantikan dengan udara bertekanan yang dipompa untuk ke dalamnya. Nah, hal ini pula yang menyebabkan massa jenis kapal menjadi berkurang dan gaya angkat meningkat. Sebaliknya, saat tangki pemberat ini hanya diisi sebagian, maka kapal tidak akan bergerak naik ataupun turun. Selain itu pula, kapal selam ini didesain sedemikian rupa untuk tahan terhadap tekanan air laut yang besar. Nah, dari praktikum yang saya laksanakan dapat diambil kesimpulan yang pertama, saat kondisi tenggelam diakibatkan karena massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis air. 2. Saat kondisi melayang diakibatkan karena massa jenis benda sama dengan massa jenis air. 3. Saat kondisi mengapung diakibatkan karena massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari kita yang dapat kita lihat yaitu contohnya pada kapal selam. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan para mesanti.
Om. Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa.